Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, serta fakta-fakta apa saja yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Kisah pertemuan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrud bermula ketika dakwah Nabi Ibrahim mulai mengguncang keyakinan masyarakatnya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang gigih menyampaikan ajaran tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Ia dengan tegas menolak penyembahan berhala dan menyadarkan kaumnya melalui logika yang tajam. Hal ini tentu menarik perhatian Raja Namrud, penguasa yang sombong dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namrud adalah seorang raja yang memerintah di wilayah Babilonia atau Irak modern. Ia dikenal sebagai penguasa zalim dan angkuh yang memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dalam kepercayaannya, ia mengeklaim memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Kerajaan Namrud kala itu sangat kuat, dan ia tidak mentolerir adanya ancaman terhadap otoritasnya, termasuk dari Nabi Ibrahim. Ketika berita tentang dakwah Nabi Ibrahim mulai menyebar, kabar ini pun sampai ke telinga Raja Namrud. Namrud mendengar bahwa seorang pemuda bernama Ibrahim secara terang-terangan menolak penyembahan terhadap dirinya dan para berhala. Namrud kemudian merasa penasaran dengan sosok Ibrahim ini. Dalam hatinya ia berkata, "Siapa pemuda ini yang berani menentangku?" Karena rasa penasaran itu, ia mengundang Nabi Ibrahim ke istananya untuk mendebatnya dan menunjukkan kekuasaannya. Undangan pun tiba kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menganggap undangan ini sebagai langkah baik untuk mengajak Raja Namrud beriman. Tiba saatnya Nabi Ibrahim bersiap-siap menghadiri undangan jamuan makan itu. Ia pun bergegas menuju istana Raja Namrud. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Nabi Ibrahim tiba di istana, Namrud dengan sengaja menyambutnya dengan cara yang tidak wajar. Dalam tradisi kerajaan pada masa itu, jika seorang tamu, apalagi tokoh terkenal seperti Nabi Ibrahim, seharusnya disambut dengan hidangan yang mewah sebagai rasa bentuk penghormatan. Namun, Namrud dengan sengaja tidak menyediakan makanan atau minuman sama sekali untuk Nabi Ibrahim. Adapun niat Namrud adalah untuk merendahkan dan mempermalukan Nabi Ibrahim. Ia ingin menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim seperti manusia lainnya, bergantung pada pemberian makanan darinya sebagai raja. Namrud pun berharap Nabi Ibrahim akan merasa hina atau bahkan memohon kepadanya untuk diberikan makanan. Dalam suasana tersebut, Namrud memulai percakapan dengan nada mengejek. Namrud berkata, "Ibrahim, engkau datang ke istanaku, apakah engkau merasa lapar?" Ibrahim pun menjawab, "Ya, tentu saja aku merasa lapar." Namun, meskipun Nabi Ibrahim menjawab dengan jujur, Namrud tetap tidak memberikan makanan. Ia berpikir bahwa Nabi Ibrahim akan tunduk atau menunjukkan kelemahan karena kelaparan.
Namun tentu saja hal ini tidak akan pernah terjadi. Nabi Ibrahim dengan keimanan dan tawakal yang tinggi kepada Allah tidak bergantung pada kemurahan hati Raja Namrud. Ia tahu bahwa Allah adalah pemberi rizki yang sejati, dan tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikan kehendak Allah. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Nabi Ibrahim mengambil segenggam pasir dari lantai istana. Ia kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan agar pasir itu berubah menjadi makanan. Dengan izin Allah, pasir tersebut berubah menjadi makanan yang lezat dan cukup untuk mengenyangkannya. Nabi Ibrahim memakan makanan itu dengan tenang di hadapan Raja Namrud. Melihat kejadian tersebut, Namrud terkejut dan terdiam. Ia tidak mampu memahami bagaimana Nabi Ibrahim dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan manusia. Bahkan dalam situasi yang dibuatnya untuk mempermalukan Nabi Ibrahim. Keajaiban ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Dan Nabi Ibrahim membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bergantung pada pemberian seorang raja zalim seperti Raja Namrud. Namun, meskipun Namrud menyaksikan tanda kekuasaan Allah melalui peristiwa ini, kesombongan dan keangkuhannya tetap menghalanginya untuk menerima kebenaran. Ia tetap menolak ajaran Nabi Ibrahim dan terus menentang dakwah tauhidnya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim memulai dakwahnya dengan mengajak kaumnya untuk berpikir secara logis. Dalam beberapa kesempatan, ia berdialog dengan mereka. Ibrahim berkata, "Apa yang kalian sembah itu?" Kaumnya pun menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala, dan kami terus melakukannya karena itulah ajaran nenek moyang kami." Ibrahim berkata lagi, "Apakah mereka mendengar doa kalian? Apakah mereka dapat menolong atau mencelakakan kalian?" Kaumnya tidak bisa menjawab dengan logis, tetapi mereka tetap menolak seruan Nabi Ibrahim. Mereka bahkan sangat marah karena merasa keyakinan mereka dihina. Melihat kaumnya tetap keras kepala, Nabi Ibrahim merencanakan tindakan yang lebih tegas untuk menunjukkan kelemahan berhala-berhala tersebut. Pada suatu hari, kaumnya mengadakan perayaan besar di luar kota. Semua orang meninggalkan desa untuk mengikuti perayaan tersebut, kecuali Nabi Ibrahim yang dengan sengaja tidak ikut rombongan itu. Ketika desa kosong, Nabi Ibrahim melihat ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala. Ia pergi ke kuil utama, tempat mereka menyimpan berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil dan melihat berhala-berhala besar dan kecil yang berjejer. Di tengah-tengahnya terdapat berhala terbesar yang dianggap paling suci oleh kaumnya. Nabi Ibrahim dengan penuh keberanian menghancurkan semua berhala kecil menggunakan kapaknya. Namun, ia sengaja meninggalkan berhala yang terbesar dan menggantungkan kapak tersebut di leher berhala besar itu. Ini adalah bagian dari strategi Nabi Ibrahim untuk membuat kaumnya berpikir secara logis ketika mereka kembali. Ketika kaum Nabi Ibrahim kembali dari perayaan dan melihat kuil mereka hancur, mereka terkejut dan sangat marah. Mereka segera berkumpul dan bertanya-tanya siapa yang berani melakukan penghancuran ini. Seseorang mengingat Nabi Ibrahim yang sering mengecam penyembahan berhala. Mereka pun memanggilnya untuk diinterogasi. Kaumnya pun bertanya kepada Nabi Ibrahim,
apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, tidak, berhala terbesar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja kepadanya jika memang ia dapat berbicara. Jawaban ini membuat kaum Nabi Ibrahim terdiam sejenak. Mereka sadar bahwa berhala tersebut tidak dapat berbicara, apalagi bertindak. Namun, bukannya mengakui kebenaran, mereka justru semakin marah dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Raja Namrud yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Saat mendengar berita itu, tentu saja hal ini membuat Raja Namrud sangat marah dan ingin menunjukkan kekuasaannya di hadapan rakyatnya. Setelah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya, ia dipanggil menghadap Raja Namrud. Dalam pertemuan tersebut, Namrud ingin menguji dan mempermalukan Nabi Ibrahim di depan rakyatnya. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Namrud adalah penguasa tertinggi dan Tuhan yang harus disembah. Namrud memulai pembicaraan dengan pertanyaan yang menunjukkan arogansinya. Siapa Tuhanmu Ibrahim yang kau sembah dan kau klaim lebih hebat dariku? Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh keyakinan, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan dan mematikan. Jawaban ini membuat Namrud merasa tertantang. Ia lalu mencoba menunjukkan kekuasaannya dengan argumen yang menipu. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan, jawab Raja Namrud. Untuk membuktikan ucapannya, Namrud memerintahkan 2 orang tahanan dibawa ke hadapannya. Ia memerintahkan salah satu dari mereka dibebaskan, sementara yang lain dihukum mati. Kemudian, dengan penuh kesombongan, Raja Namrud berkata, lihatlah, aku telah memberi hidup kepada yang satu dan mematikan yang lain. Bukankah itu bukti bahwa aku memiliki kekuasaan seperti Tuhanmu? Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya tidak terpancing oleh permainan logika dangkal Raja Namrud. Ia kemudian memberikan tantangan yang tak terbantahkan. Sesungguhnya, Allah menerbitkan matahari dari timur. Jika engkau adalah Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat. Tantang Nabi Ibrahim. Tantangan ini langsung membungkam Raja Namrud. Ia tidak dapat menjawab atau membuktikan ucapannya. Nabi Ibrahim menggunakan logika sederhana tetapi kuat untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Namrud sangatlah terbatas. Namrud yang sombong dan penuh percaya diri dipermalukan di depan para pengikutnya. Setelah kalah dalam perdebatan, Namrud tidak mengakui kekalahannya. Sebaliknya, ia semakin marah dan menganggap Nabi Ibrahim sebagai ancaman besar bagi kerajaannya. Ia kemudian mulai merencanakan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman yang sangat berat. Namun, meskipun Namrud berusaha menghancurkan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi nabinya. Pertemuan pertama ini bukan hanya menunjukkan kelemahan Raja Namrud, tetapi juga memperlihatkan keberanian Nabi Ibrahim dalam menghadapi kekuatan tirani. Pertemuan ini menjadi awal dari konflik panjang antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, yang akhirnya berujung pada kehancuran Namrud sendiri. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum untuk dibakar hidup-hidup karena menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Namrud memerintahkan untuk membuat sebuah api yang sangat besar.
Namrud ingin menggunakan hukuman ini sebagai bentuk peringatan bagi siapa saja yang menentang dirinya atau berani menyembah Tuhan selain dirinya. Api itu begitu besar sehingga dipersiapkan selama beberapa hari dengan kayu bakar yang begitu melimpah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya menggunakan alat pelontar atau menjani karena terlalu panas untuk mendekatinya secara langsung. Di tengah peristiwa ini, terjadi sesuatu yang mengejutkan di istana Raja Namrud. Putri Raja Namrud, yang dalam beberapa riwayat disebut bernama Rabah atau Hananah, diam-diam mendengarkan dakwah Nabi Ibrahim. Ia mengamati keberanian dan keyakinan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan ajarannya, meskipun menghadapi ancaman yang besar. Putri ini memiliki hati yang lembut dan mulai merenungkan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ketika hari pembakaran Nabi Ibrahim tiba, Putri Namrud menyaksikan bagaimana ayahnya dan rakyatnya bersorak-sorai melihat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Namun dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah sebuah kezaliman. Ia mulai merasakan bahwa Ibrahim berada di pihak yang benar, dan Tuhan yang disembah Ibrahim adalah Tuhan yang sejati. Dengan keyakinan penuh, Putri Namrud memutuskan untuk menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdiri di hadapan ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Ibrahim. Aku percaya bahwa Tuhan Ibrahim adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Pernyataan ini membuat Raja Namrud marah besar. Ia merasa dikhianati oleh putrinya sendiri. Namrud menganggap keimanan putrinya sebagai penghinaan terhadap kekuasaannya dan memerintahkan agar ia juga dilemparkan ke dalam api yang sama dengan Nabi Ibrahim. Putri Raja Namrud dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak gentar menghadapi ancaman ayahnya. Ia berkata kepada ayahnya, "Jika aku harus mati, biarlah aku mati bersama Ibrahim, orang yang berada di jalan yang benar." Ketika ia dilemparkan ke dalam api bersama Nabi Ibrahim, sebuah mukjizat terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, "Hai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api yang sangat besar itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Begitu pula dengan putri Raja Namrud. Keduanya selamat tanpa luka sedikit pun. Mukjizat ini membuat banyak orang yang menyaksikannya tercengang. Tetapi kesombongan Raja Namrud mencegahnya untuk menerima kebenaran. Dikisahkan, setelah selamat dari api, Putri Namrud meninggalkan istana ayahnya dan memilih untuk hidup bersama Nabi Ibrahim. Ia menjadi salah satu pengikut setia Nabi Ibrahim dan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Keberaniannya menjadi teladan tentang bagaimana seseorang dapat meninggalkan kemewahan dunia demi memilih jalan kebenaran. Namrud adalah seorang raja yang sangat sombong. Ia memerintah di wilayah Babilonia dan memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Ia tidak hanya menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga menantangnya dengan berbagai cara, termasuk mengeklaim bahwa ia mampu menghidupkan dan mematikan. Meskipun Nabi Ibrahim telah menunjukkan berbagai bukti kebesaran Allah, Namrud tetap bersikukuh pada kesesatannya. Bahkan,
Setelah menyaksikan mukjizat api yang tidak membakar Nabi Ibrahim, Namrud tetap tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia malah semakin angkuh dan menentang Allah secara terang-terangan. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa Raja Namrud menantang Allah dengan berkata, "Jika benar Tuhanmu Maha Kuasa, maka kirimkanlah pasukannya untuk mengalahkan aku." Kesombongan ini merupakan puncak kedurhakaan Raja Namrud. Ia tidak menyadari bahwa tantangannya akan membawa kehancurannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan tantangan Raja Namrud, tetapi dengan cara yang tidak ia duga. Bukan pasukan besar atau bencana dahsyat, melainkan pasukan nyamuk kecil yang diutus untuk menghancurkannya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak ke dalam kerajaan Raja Namrud. Nyamuk-nyamuk itu menyerang seluruh pasukan dan rakyat Namrud. Mereka masuk ke telinga, hidung, dan bahkan menembus tubuh para prajurit. Nyamuk-nyamuk kecil itu menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Seluruh pasukan Namrud tewas karena serangan nyamuk yang menggigit mereka dan menyebabkan penyakit mematikan. Tubuh mereka menjadi bengkak dan tidak ada yang dapat menghentikan serangan ini. Adapun salah satu nyamuk kecil masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan bergerak menuju otaknya. Nyamuk ini terus menggigit dan menyiksa Namrud dari dalam. Ia mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Nyamuk yang berada di dalam kepala Namrud menyebabkan ia tersiksa selama bertahun-tahun. Untuk meredakan rasa sakitnya, Namrud memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk memukul-mukul kepalanya dengan tongkat atau benda keras. Namun cara ini tidak menyembuhkan sakitnya, melainkan hanya sedikit meredakan rasa sakit sementara. Dalam kondisi ini, Namrud kehilangan kebesaran dan wibawanya sebagai seorang raja. Ia hidup dalam kehinaan, kesakitan, dan ketidakberdayaan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun tersiksa, Namrud tewas dalam keadaan hina karena seekor nyamuk kecil, makhluk yang ia anggap paling remeh. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah 1. Kesombongan membawa kehancuran. Kisah Raja Namrud menunjukkan bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran akan membawa kehancuran. Namrud yang mengaku sebagai Tuhan dihancurkan oleh makhluk kecil yang tak berdaya di hadapan Allah. 2. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Tidak diperlukan pasukan besar untuk menghancurkan seorang raja zalim seperti Raja Namrud. Cukup dengan nyamuk kecil, Allah membuktikan keagungannya. 3. Hinaan bagi yang menentang Allah. Raja Namrud menentang Allah dengan kesombongannya, tetapi ia berakhir dalam kehinaan. Kekalahan Raja Namrud oleh nyamuk adalah simbol bahwa siapapun yang menentang Allah pasti akan binasa. 4. Peringatan bagi manusia. Kisah ini menjadi peringatan bagi manusia agar tidak sombong dan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati. Kisah kehancuran Raja Namrud oleh pasukan nyamuk adalah pelajaran besar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelemahan manusia. Betapapun kuat dan berkuasanya ia, Namrud, seorang raja yang memiliki segala-galanya, dihancurkan oleh makhluk kecil yang tak terlihat.
Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.